Sahabat ini Surabaya, selamat sore. Kita jumpa lagi di agenda spesial seperti yang saya sampaikan kemarin. Hari ini saya ajak jalan-jalan ke sebuah mall di kawasan Surabaya Timur. Ada apa di mall ini? Aktivitas sudah mulai ramai di mall ini, dan saya akan ajak sahabat untuk merapikan rambut di Taksi Barbershop. Nah, ini taksi favorit para pria. Oke. Nah, kita langsung ngajak ngobrol dengan Mas Kuku. Oke, Mas, selamat sore, Mas. Sore, apa kabar? Oke, kabar baik, sehat selalu, nggih. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nah, Mas, Ya, ini sekitar 1 bulan yang lalu, ya, taksi hadir di Galaxy Mall. ya, Sebelumnya di Surabaya ada lagi ya, Mas ya? ya di salah satu di mall tengah kota. Tengah kota ya, ini kedua setelah yang ada di pusat kota. Nah, di beberapa kota lain termasuk Jakarta juga sudah ada sekitar 10 kalau nggak salah di Jakarta. Ya. Nih. Nah, apa Mas yang ditawarkan oleh Taksi Barbershop ini, Mas? Jadi Paksi Barbershop yang ada di Galaxy Mall ini kami menawarkan beberapa treatment, yaitu mulai dari cutting, kemudian ada massage, kemudian ada apa namanya potong, pokoknya all about potong rambut. Seperti saya gini nih, ini produk Paksi. Oke. Gitu ya, pot namanya kotak. Itu apa namanya, kita memang memberikan treatment kepada masyarakat Surabaya untuk kan selama ini kan mereka kan apa bisa dibilang takut untuk pergi ke taksi atau untuk ke barbershop lah, katakanlah seperti itu. Dan kebetulan sekali kami di sini sudah menyiapkan berbagai protokol kesehatan untuk apa namanya, setiap pengunjung yang datang itu mereka sudah bisa dilakukan pencegahan-pencegahan untuk memutus rantai COVID-19. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu takut lagi customer itu untuk datang di Paksi Barbershop yang ada di Galaxy Mall Surabaya. Iya, jadi setahu saya tadi itu meskipun di pintu masuk mall itu sudah diperiksa suhu tubuhnya, ternyata di sini masuk masih diperiksa lagi ya, Mas ya? Betul. Cukup ketat artinya. Iya. Nah, seperti misalnya penggunaan masker seperti kayak gini nih, itu juga diwajibkan karena ada security yang keliling untuk ngecek bahwa setiap yang berada di tenan-tenan itu, termasuk Paksi Barbershop itu, mereka harus menggunakan masker, ya kan? Kemudian tim dari kami, tim dari Paksi Barbershop juga selain menggunakan masker, juga menggunakan face shield supaya apa, customer itu merasa aman dan nyaman ketika mereka datang untuk merapikan rambutnya. Tidak perlu ada lagi ketakutan. Jam operasionalnya, Mas, jam berapa aja, Mas? Kalau jam operasionalnya untuk sementara ini kita mengikuti jam operasional mall. Jadi jam 11 sampai dengan jam 9 malam.
Tiap hari Senin sampai Minggu ya? Senin sampai hari Minggu. Jadi kalau ingin rileks di luar jam kerja di Sabtu atau Minggu bisa merapikan rambutnya, bisa tampil lebih keren gitu ya. Pas hari kerja sudah bisa fresh lagi ya kan? Fresh, mereka sudah ketemu dengan kliennya dengan enak gitu kan. Di weekend mereka merapikan rambutnya. Dan di sini meskipun saya lihat ada 4 kursi, tetap ya berapa kursi yang digunakan Mas untuk saat ini kita 4 kursi, tapi kita menggunakan sistemnya itu ganjil genap. Jadi misalkan hari ini kursi nomor 1, besok kursi nomor 2, besoknya lagi kursi nomor 3, besoknya lagi kursi nomor 4. Jadi benar-benar kita atur sedemikian rupa bahwa di dalam unitnya kami sendiri pun itu sudah benar-benar ini ya, physical distancing-nya itu sudah dilaksanakan. Gitu. Oke. Mas, nanti kita sambung lagi. Boleh. Sekarang saya mau ngobrol dengan ya barberman-nya yang keren ini, Mas Imam. Apa kabar? Ya, kita ngobrol di sana aja, Mas. Ya, mumpung nggak ada tamu. Tadi sampean sudah melayani. Duduk ya, Mas. Nah, duduk biar rileks. Nah, oke. Tadi sampai sudah melayani tamu dan cukup sudah mengalir tamunya ya Mas ya. Nah Mas, apa yang spesifik dari tamu permintaan customer itu Mas? Nah, potong modelnya Pak. Ya kalau untuk anak muda ya biasanya model-model lama undercut, pompadour. Terus kalau untuk yang bapak ya sumuran bapak, misalnya sumuran saya maksudnya apa maksudnya ini? Potong modelnya. Ya, saya masih muda loh. Model potong rambutnya ibaratnya rapih, disetik. Oke. Jadi ada perbedaan antara anak muda dengan mereka yang sudah dewasa berumur gitu maksudnya. Iya Pak. Anak muda yaitu yang jadi sekarang pompadour sama undercut. Dan sampai siap melayani permintaan apapun yang diajukan oleh customer. Oh siap. Oke. Nah, Mas, saya ingin tahu sejarahnya ini. Sampean asal dari mana, Mas? Kalau saya asal dari Garut, Jawa Barat, Pak. Dari kampung mana itu? Kampung Parung, Desa Begenit, Kecamatan Banyuresmi. Oh, sampean termasuk perantauan. Iya, perantau Pak Surabaya. Nah, kabarnya itu kampungnya para tukang cukur. Tukang cukur Pak. Kalau kampung saya semuanya lah tukang cukur. Saya juga dulu dari kakek sampai orang tua bisa nyukurnya turun-temurun. Oke, nah, artinya sampai tidak mempelajari ilmu mencukur ini secara formal di sekolah gitu? Oh enggak, saya otodidak Pak. Udah turun-temurun gitu. Dan itu sampai pelajari dari keseharian dengan orang tua, dengan kakek gitu? Iya. Tapi kan itu kalau di kampung alatnya lebih tradisional gitu Mas ya? Iya, dulu mah mesin itu apa? Kalau dibilang saya mesin keyep gitu Pak. Yang manual. Manual ya. Dan itu sampai sekarang masih itu karena mereka tradisi. Kalau sekarang nggunain ya pakai mesin elektrik, mesin. Enggak, artinya mereka masih banyak melakukan pekerjaan sebagai tukang cukur. Oh masih. Masih ya. Jadi terjaga tradisi kampung untuk mencukurnya. Iya, untuk tukang cukur. Tukang cukur, kampung tukang cukur. Ya. Berarti kalau di sana nggak laku ini. Kalau saya mau mencukur bisa cukur sendiri. Oh, atau menyukur ke tetangganya. Saudara gitu. Sama saudara. Sama saudara. Iya. Baik, bisa bayar kopi sekalian gitu ya. Ngopi, ngerokok gitu. Terus mulai kapan sampai merantau keluar dari Garut? Ke Surabaya apa di Jakarta? Di Jakarta sebelumnya, sebelum Surabaya. Sebelumnya di Jakarta saya udah cukup lama.
ya hampir 8 tahunan sampai keluarga juga di Jakarta. Oke, itu divaksin juga ya Mas ya? Iya, divaksin. Oke. Barengan mamang juga divaksin semua. Oke. Dan di sana trennya juga lebih beragam ya, apa namanya, permintaan anak-anak mudanya terhadap gaya rambut. Oh iya, itu. Minta rambut gaya model sekarang 2020 masih ada. Tapi intinya yang kuatnya ya model undercut, pompadour itu untuk anak muda. Untuk orang tua biasanya sih minta dirapiin. Dirapiin aja, betul. Kalau situasi pandemi gini ya cepak, cuman cepak juga ada modelnya. Kayak basket gitu. Kalau anak biasa juga Mas? Biasa anak-anak, cuman jarang kalau ke paksi kalau anak-anak. Banyakan yang ABG gitu. ABG ya. Kalau misalnya ada yang anak-anak itu kadang rewel juga ya Mas ya? Ya ada yang rewel, ada yang anteng. Tergantung anaknya juga. Kebiasaannya biasanya gitu. Nah, ada tips Mas kalau misalnya yang rewel itu gimana caranya? Ya kita harus bersabar aja Pak, melayani customer supaya gimana nggak rewel nih anak. Caranya gimana gitu. Tadi kalau nggak salah lihat habis cukur ada treatment pijitnya Mas ya? Ada, itu servis, tiap customer habis dicukur selalu dipijit, tapi saya tanya dulu mau dipijit apa enggak. Oke. Oh nggak langsung main pijit gitu ya? Iya, karena mungkin kondisi kayak gini kita harus selalu bertanya sama customer minta dipijit apa enggak. Dan kebanyakan minta pijit atau enggak Mas? Kebanyakan sih dipijit mintanya. Karena sudah termasuk layanan ini kan include udah tradisi juga itu. Langsung pijit. Iya, termasuk dari kampung dulu karena juga servis tambahannya pijit itu Mas ya? Iya. Mulai dari kampung Garut juga. Iya, mulai dari kampung juga. Kalau pijit diajarin kalau masalah nyukur atau tidak. Oke. Dan ini sampean menikmati pekerjaan sampean tukang cukur ini ya? Ya, alhamdulillah Pak, nikmat. Nggak ribet. Oke, makasih Mas Ima, sukses selalu. Oke, nah kita ngobrol lagi, lanjut lagi dengan Mas Kuku. Mas, ini ada planning berikutnya ini setelah buka di Galaxy Mall, ada ke tempat lain gitu ekspansinya Mas. Jadi ceritanya itu sebetulnya kami di tahun 2019 kemarin itu harus buka di timur dulu. Baru tahun 2020 kita bukanya di di barat. Namun satu dan lain hal, akhirnya 2020 kami buka terlebih dahulu di timur. Insya Allah 2021 kita akan buka di barat. Jadi semua area baik itu pusat, timur, tengah, kemudian nanti selatan itu akan ada paksi yang berada di masing-masing mall. Karena konsepnya kami itu adalah memang berada di mall, khususnya di mall yang premium. Gitu. Tapi jangan khawatir, meskipun kami ada di mall premium, harga treatmentnya kami pun masih tetap bersaing dengan yang lainnya, karena kami pun memberikan ini ya fasilitas-fasilitas, kemudian treatment yang bisa membuat orang itu iya, saya dengan membayar sekian itu oke, gitu loh. Jadi tidak perlu takut bahwa si customer itu akan rugi, gitu loh. Jadi dengan bayar sekian rupiah mereka akan fine. Karena memang apa yang diserviskan, apa yang diberikan kepada si customer itu benar-benar layak dan worth it lah istilahnya, kayak gitu. Mas, barbershop ini di Surabaya kan sudah menjamur ya, banyak banget. Apa yang spesifik dari taksi ini Mas? Jadi yang spesifik dari kami, yang pertama itu adalah dari nuansanya.
Kalau di tempat-tempat lain mungkin ada lounge-nya. Ini kita sekarang berada di lounge-nya, ya kan? Karena kami pun juga mengikuti seperti tren taksi yang ada di Jakarta, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, selain dari barberman-nya tadi itu yang berasal dari satu daerah, ya kan? Kita juga memberikan treatment-treatment khusus yang mana siapa itu namanya customer ini tidak perlu ini ya Mas, tidak perlu pindah kursi untuk cuci rambutnya. Oh, di satu tempat langsung di satu tempat dia layanan tinggal muter aja kursinya langsung. Jadi kalau di tempat lain kan masih harus pindah ke tempat pencucian rambut yang itu. Kalau kita cukup dia duduk aja, nanti barberman kami yang siap sedia untuk memutarkan kursinya dan langsung di cuci rambutnya sampai selesai. Dia ada masasnya segala macam kayak begitu, dan itu sudah menjadi satu paket. Satu paket ketika dia mau cukur, dan nggak usah takut. Seperti yang kami tadi informasikan bahwa barberman kami pun sudah dilengkapi dengan face shield, kemudian ada masker, dan pengunjung pun ketika dia datang kemari dia sudah harus ada pengukuran suhu oleh tim dari kami juga. Selain mall seperti biasa ya, mall kan juga berlakukan seperti itu, tapi di unit kami di Paksi pun juga memberikan hal yang sama. Supaya apa? Supaya benar-benar nih customer itu benar-benar merasa aman, merasa nyaman, tidak perlu takut. Kayak gitu. Ya. Jadi termasuk selain kursi untuk customer melakukan potong rambut, untuk menunggu pun itu sudah disediakan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Mas ya. Benar, kami sediakan juga ada air minum, bahkan coffee maker pun kami juga sediakan untuk mereka ya menunggu, ya kan. Ada coffee makernya, Mas? Ada di belakang ini, Mas. Itu ada nyaman. Jadi kami memberikan kenyamanan ini memang selayaknya, nggak perlu seperti orang itu pergi ke barbershop pada umumnya, tapi ini kayak di rumah gitu loh. Sambil nunggu, dia ada bacaannya, dia ada minumannya. Nggak perlu yang ribet, mereka ketakutan yang gimana-gimana gitu, mereka nggak perlu gitu kan. Sudah menyediakan, memfasilitasi hal tersebut. Dan jangan khawatir juga ketika customer kami pulang dari Paksi, kami pun mengelap ini yang namanya kursi-kursinya itu dengan desinfektan. Nah ini nanti kalau kita pergi dari sini nih Mas Prab, itu tim kami sudah melakukan penyemprotan desinfektan dan dilap secara baik dan benar mana-mana yang tadi sudah didudukin. Jadi jangan khawatir untuk customer selanjutnya, itu tidak perlu khawatir lagi karena COVID ini. Ya maklumlah, COVID ini kan jujur ngomong ngeri nikmat lah ya. ngeri nikmat. Iya. Mau nggak mau tetap kita harus hadapi dengan segala aturan-aturan yang sudah kita pahami bersama ya, Mas. Betul. Dan kami pun tidak berusaha untuk melawan, tidak juga kami ketakutan yang sangat itu, tidak, tapi kami memberikan pelayanan-pelayanan yang membuat customer itu aman, nyaman, sehingga mereka tidak takut lagi untuk merapikan rambutnya. Karena kan kalau barbershop itu kan barberman-nya itu kan pasti akan memegang kepala kita nih. Kayak kepala saya gini nih, cukur kayak begini nih. Itu kan pasti dipotong sedemikian rupa. Setelah itu kan dipijat. Nah, otomatis ada kontak antara si barberman dengan si customer. Ya kan? Walaupun memang barberman itu kita siapkan sarung tangan, tapi ketika pada waktu memijat itu lepas sarung tangan. Memang ya. Tapi jangan khawatir, secara berkala pun barberman kami dan tim kami itu pun juga ada tes kesehatannya juga. Itu ya namanya juga kita jaga-jaga ya supaya semua orang juga merasa aman dan nyaman ketika datang ke Paksi Barbershop ini. Ya baik Mas Kukur, makasih.
Terima kasih informasinya. Sama-sama. Sekali lagi buat sahabat di Surabaya, tidak usah khawatir, terutama prianya ini yang kebetulan berada di area Surabaya Timur, lagi nge-mall sambil nemenin istrinya belanja. Nah, merapikan rambut sekalian di tempat yang sama. Anak-anaknya main di playground. Nah, bapaknya bisa datang ke bisa sini. Merapikan rambutnya sekaligus dimasak. Betul. Kalau misalnya mama-mamanya ini atau istri-istrinya ini lagi males jalan-jalan, bisa duduk di lounge-nya sambil menikmati bacaan, minuman yang sudah kita sediakan. Anggaplah rumah sendiri. Ya. Tapi jangan bawa pulang barang-barangnya. Oke Mas, saya mau keliling dulu, lihat dulu nih ya suasananya biar jelas nih buat kita semua. Nah, ini kursinya ada 4. Tapi tidak semua difungsikan karena casternya juga terbatas, jadi yang lainnya harus nunggu untuk dilayani. Penggunaan kursi juga tadi seperti yang disampaikan Mas Kuku, itu secara bergantian, kadang kursi 1, 2, 3, 4. Ini Mas Imam, ini bisa disebutin ini apa nih Mas? UV towel Mas. Fungsinya lap muka, Pak. Fungsinya buat habis dipijit pakai ini biar penyaluran darahnya enteng. Oke, biar peredaran darahnya lancar gitu ya Mas ya. Oke, siap. Nah ya, semua sudah disiapin secara detail oleh kru dari taksi barbershop. Barberman-nya juga terampil, tadi sudah kita ajak ngobrol. Meskipun tidak mengantongi sertifikat secara resmi, kualitas potongannya terjamin karena berasal dari temurun tukang cukur. Ya ini bahkan kalau nggak salah pembayaran pun cashless ya Mas ya? Ya. Betul. Nah, jadi, ini tadi yang belum jelasin. Kami pembayarannya pun juga cashless, boleh dengan uang tunai pun juga kami masih menerima kok. Jadi jangan khawatir, segala macam pembayaran kita siapkan. Ya. Kayak gitu. Nah, ini alatnya untuk mengukur suhu untuk setiap tamu. Dan ini hand sanitizer yang bisa dimanfaatkan oleh tamu setiap berkunjung. Ini jenis layanan yang bisa dipilih oleh tamu. Silakan pilih. Ini tahapan-tahapan yang harus dilalui tamu. Semua memenuhi standar protokol kesehatan. Oke, saya mau nyapa dulu sahabat yang sudah gabung di acara ini. Hanijo, Mbak Winda, selamat sore. Makasih sudah gabung. Kemudian Elmo, Syamindra, Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat ditunggu Mas Kuku di sini. Kapan mampir taksi? Lalu Syamindra, sukses rame banyak tamu. Amin. Untuk yang beruntung, kita sudah menyiapkan 2 buah voucher. 50% potongan. Ya. Diskon 50% yang berlaku sampai dengan 20 September, 1 bulan. 1 bulan lagi. Ya. Jadi 2 ini silakan nanti yang beruntung bisa mendapatkan masing-masing 1 voucher diskon 50%. Baik. Nanti kita pilih ya Mas ya, siapa yang Mas Pram Raharjo, selamat sore. Mas Pram, sampean gundul ya tetap dirapikan, paling enggak pijet nang kene. Nah, ya pijet krimbat ya toh. Ya, gak usah mikir rambutnya, memang enggak punya rambut. Pijet nang kene. Nanti akan di DM
ya kan? Siapa aja yang beruntung untuk mendapatkan voucher diskon 50% ini. Nanti tunjukkan aja DM dari ini Surabaya, ya kan? Dengan menunjukkan itu langsung datang ke Paksi, akan mendapatkan 1 dari 2 ini. Oke, Mas Dendi Kondes dan ini Tita. Selamat sore. Baik, sampai ketemu lagi di agenda sahabat-sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.